Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-27 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang bab 49 pada buku Mina no Nihongo 2. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar Keigo, bahasa sopan ya, minasan dalam bahasa Jepang. Nah, Keigo atau bahasa sopan ini itu dibagi menjadi dua bagian nanti minasan, yaitu Songkeigo dan Kenjogo. Songkeigo itu adalah bahasa hormat, sedangkan Kenjogo itu adalah bahasa merendah, humble ya minasan. Nah, hari ini fokus utamanya adalah membahas materi Songkeigo, bahasa hormat. Nah, bahasa hormat yang dimaksud itu apa? Jadi, bahasa yang digunakan ketika kita membicarakan orang yang statusnya lebih tinggi dari kita, di mana orang yang kita bicarakan, mereka yang melakukan kegiatan atau berada di kondisi tersebut. Bukan kita nanti minasan. Contohnya kayak sensei makan. Nah, senseinya ngelakuin aktivitas makan. Itu kita pakai songkeigo, bahasa hormat. Nah, kalau kita sendiri yang makan, itu nggak pakai songkeigo nanti. Itu pakainya yang merendahkan nanti ya minasan. Itu akan dipelajari di bab 50. Kita fokus bahasa hormat dulu ya. Seperti itu ya minasan. Nah, pada kali ini kita akan belajar 3 pola inti ya minasan. Yang pertama itu kata kerja bentuk hormat. Yang kedua, pola kalimat hormat ya minasan, dan yang terakhir kata hormat khusus. Nah, yang pertama kita bahas aja langsung kata kerja bentuk hormat. Nah, untuk grup satunya gimana? Jadi kalian tinggal coret huruf yang bervokal I dan masnya kita coret, lalu kita ganti dengan vokal A, huruf yang bervokal A plus remas. Contohnya, ikimas pergi menjadi ikaremas. Ya, artinya tetap pergi minasan, cuman dia bentuk respect. Sopan banget ya, kayak gitu minasan. Oke, tetap artinya pergi. Contoh yang kedua, aimas bertemu. Ingat minasan, ketika huruf I dirubah ke vokal A, dia pasti spesial menjadi wa. Aimas menjadi awa remas. Artinya tetap bertemu, kayak gitu minasan. Contoh yang terakhir, nomimas, minum. Dirubah ke vokal A menjadi noma plus remas, noma remas. Yang artinya minum. Nomimas minum, noma remas juga minum, kayak gitu ya minasan. Seperti itu. Lanjut ke kata kerja kelompok kedua minasan. Nah, ini gampang banget. Masnya kalian tinggal coret, kalian ganti dengan raremas. Oke. Contohnya tabemas, masnya dicoret, ganti raremas. Hasilnya menjadi tabe raremas. Makan tetap artinya makan. Kayak gitu. Contoh yang kedua, mimas melihat, masnya ganti dengan raremas menjadi mira remas. Melihat tetap melihat artinya minasan. Kayak gitu. Cuman dia bentuknya aja berubah menjadi lebih hormat, lebih sopan. Kayak gitu ya. Lanjut ke kata kerja grup ketiga. Nah, kata kerja grup ketiga ada 2, kimas dan simas. Kimas ketika dirubah ke bentuk hormat, dia akan menjadi kora remas. Yang artinya datang, tetap datang minasan. Nah, kalau simas dia akan menjadi saremas. Melakukan ya tetap melakukan artinya. Kayak gitu minasan. Anak-anaknya juga sama nanti. Contohnya renraku simas jadinya renraku saremas. Menghubungi artinya tetap menghubungi. Kayak gitu. Tunggu dulu minasan. Kalau nggak salah, bentuk ini sama persis dengan bentuk pasif ya minasan. Ikimas, ikaremas. Nomimas, nomaremas. Golongan 2 juga sama. Tabemas, taberaremas. Ini juga sama, golongan 3. Nah, bedanya apa dong? Kapan dia akan menjadi kalimat pasif, kapan dia akan menjadi kalimat hormat? Gimana cara bedainnya nanti? Gampang aja minasan, itu ada polanya ya minasan. Nah, sekarang saya kasih tambahan lagi satu dulu ya minasan. Sama dengan bentuk pasif, ketika dia dirubah ke bentuk hormat ya minasan, karena ada vokal E, yang awalnya dia grup 1, 2, dan 3, dia akan menjadi kata kerja grup 2. Kalau dia dirubah ke bentuk T, bentuk nai, dia ikut pengelompokan kata kerja grup 2 ya minasan. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pakainya. Bedanya dengan bentuk pasif yang di bab 37 itu apa? Benar-benar mirip, nggak ada yang beda minasan. Perubahannya benar-benar mirip ya. Yang membedakan adalah polanya. Kalau pasif itu ada orang satu, orang dua nih, objek O pasif. Pasti kayak gini polanya. Ada pelaku,
ada target, kayak gitu. Sedangkan ini, bentuk hormat, songkego, itu nggak ada pola kayak gini ya, minasang. Nggak ada pelaku, nggak ada target, kayak gitu. Nah, kalau bentuk pasif kan diterjemahnya orang satu diapa-apain oleh orang dua, kan gitu ya, minasang. Kalau ini nggak, langsung saja ya. Contoh yang pertama, saya kasih yang simple, tegami o kakimas, menulis surat. Nah, karena tegami itu objek, ya pakai partikel o. Bentuk hormat juga sama. Objeknya akan pakai partikel o yang berubah hanya kata kerja saja. Kakimas menjadi kakaremas. Artinya sama, minasang, sama-sama menulis surat. Nggak ada bedanya. Cuman kakaremas itu digunakan apabila atasan kita yang ngelakuin kegiatan nulis. Bukan kita nanti. Itu aja yang membedakan. Siapa yang ngelakuinnya. Kayak gitu ya, minasang. Oke, nah kalau kalian mau bilang sedang menulis surat gimana? Ya kakaremasnya digabung dengan pola teimas. Jadinya tegami o kakarete imas. Kayak gitu minasang. Artinya sedang menulis surat kayak gitu. Sama persis ya minasang, cuman kata kerjanya aja yang berubah kayak gitu. Nah, kalau ada yang mau nanya, kalau saya tambahin tempat di mana nulisnya gimana? Sama, karena dia tempat ngelakuin kegiatan, tinggal kita tambahin tempat plus partikel de. Kyositsu de tegami o kakarete imasu. Sedang menulis surat di kelas, kayak gitu minasang. Nah, kalau kalian mau nambahin subjek, subjek kan pakai wa dan posisinya di awal kalimat kan ya. Ini juga sama. Contoh subjeknya si sensei ya. Sensei wa kyositsu de tegami o kakarete imasu. Sensei sedang nulis surat di kelas. Kalau seandainya teman kita yang ngelakuin, kan nggak perlu bahasa hormat ya. Jadi langsung aja. Tomodachi wa kyoshitsu de tegami o kakimasu. Gitu minasang. Yang membedakan hanya kata kerjanya saja. Kalau atasan yang ngelakuin pakai bentuk hormat. Kalau setara, teman, adik pakai bentuk biasa aja. Nggak apa-apa. Kayak gitu ya minasang. Itu yang membedakan. Jadi nggak sesusah bentuk pasif. Ada pola orang satu wa, orang dua nih. Kalau ini sesuai dengan pola-pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau objek ya pakai O atau ga nanti tergantung kata kerjanya. Kalau dia tempat ya pakai D atau E nanti dan sebagainya. Kayak gitu ya minasang. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama, Sacho wa yasumi o toraremashita. Dari kata torimas. Yasumi o torimas itu mengambil cuti ya minasang. Jadi Pak Direktur telah mengambil cuti, mengambil libur kayak gitu ya. Karena dia sacho, kita pakai bahasa hormat. Songkego. Torimas menjadi toraremashita. Oke, contoh yang kedua, okyaku sama wa mo neraremashita. Dari kata nemashita, tidur. Okyaku sang menjadi okyaku sama. Sama lebih sopan daripada sang ya minasang. Okyaku sama itu customer, tamu ya. Jadi tamunya sudah tidur. Mo neraremashita. Dari kata mo nemashita, kayak gitu minasang. Karena dia customer, tamu kita, ya kita harus respect, hormat sama tamunya kita. Kayak gitu ya, tamu kan raja, kan gitu istilahnya ya minasang. Seperti dia minasang, jadi pada intinya, kata kerja pasif itu bisa digunakan menjadi bahasa hormat. Dengan catatan polanya menyesuaikan dengan pola-pola sebelumnya. Kalau dia kalimat pasif, beda nanti polanya ya minasang. Semoga bisa dimengerti yang ini ya. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat bentuk hormat. Tadi kan kata kerja bentuk hormat. Sekarang pola kalimatnya ada minasang. Jadi kalian bisa pakai yang tadi untuk bahasa hormat. Bisa juga pakai yang ini sekarang minasang. Untuk menyatakan bahasa hormat ya. Bahasa sopan. Untuk polanya, kalian tinggal tambahin prefix atau awalan O di depan, plus kata kerja golongan 1 dan 2, masnya dicoret, diganti dengan partikel ni narimas. Oke, ni narimas di sini nggak diartin menjadi ya minasang, dia nggak diartikan. Jadi artinya tetap menyesuaikan dengan kata kerja apa yang digunakan. Kalau tidur ya tetap artinya tidur, nggak ada kata menjadi tidur, nggak ada kayak gitu ya nanti terjemahannya. Oke, dengan catatan minasang, pola ini tidak bisa digunakan kepada kata kerja grup 3. Itu nggak bisa. Oke, kemudian kata kerja golongan 1 dan 2, apabila dia terdiri dari satu huruf saja minasang sebelum mas, contohnya demas, nemas, imas, dan sebagainya, kan cuma satu aja hurufnya sebelum mas. Itu juga nggak bisa pakai pola ini. Oke, jadi terbatas ya cara pakainya minasang.
Oke, bedanya dengan yang tadi gimana? Sama minasang, sama-sama bentuk hormat, respect, cuman ini lebih sopan aja lagi dikit ya minasang, seperti itu. Kalian mau pakai yang tadi boleh, ini juga boleh. Dengan catatan ini terbatas cara pakainya. Oke, langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, sensei wa uchie kaerimashita. Yang bisa diartikan sensei telah pulang ke rumah. Nah, biar lebih sopan, kita pakai pola yang tadi. Tambahin prefix o di depannya, masnya dicoret, masitanya dicoret ya, minasang, diganti dengan ni narimashita. Karena menyatakan lampau ya, ni narimashita. O kaeri ni narimashita. Jadi, sensei telah pulang ke rumah. Artinya sama, cuman karena ini sensei yang pulang. Jadi, biar lebih sopan, lebih hormat ya, kita pakai pola ini. Oke, jadi pola ini lebih sopan lagi dikit aja daripada yang tadi ya, minasang. Seperti itu ya, minasang. Nah, apabila kita pakai yang pola sebelumnya, lebih pendek aja jadinya. Sensei wa uchie kaeraremashita. Bisa sama-sama artinya pulang, cuman ini kedengarannya lebih halus aja jadinya ya, minasang, lebih sopan ya. Seperti itu. Biar lebih sopan lagi, kita bisa ganti uchinya dengan kata otaku. Kanji taku kayak gini ya, minasang. Otaku sama dengan rumah, uchi. Cuman lebih sopan aja. Di kosakata udah ada ya, minasang. Kalian bisa cek kosakatanya pada materi kosakata bab 46 sampai 50. Udah saya buatin video terpisahnya ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Bucho wa shimbun o yondeimasu, yang artinya Bucho sedang membaca koran. Biar lebih sopan, ingat yomimasu, yondeimasu itu awalnya dari yomimasu. Jadi perubahannya ya harusnya kan gini, oyomi ni narimasu kan gitu minasa. Masnya dicoret. Yomimasu, masnya dicoret ya. Oyomi ni narimasu. Karena menyatakan artian sedang, narimasnya yang dirubah menjadi nate imas. Udah sedang membaca koran jadinya. Kayak gitu ya minasang, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Karena menyatakan sedang ya harus pakai te imas juga dia. Narimas menjadi nate imas. Kalau sudah narimashita, kayak gitu ya. Wakarimasu ka minasang? Semoga bisa dimengerti ya. Ingat yang tadi ya minasang, ini nggak bisa untuk kata kerja grup 3 dan kata kerja yang terdiri dari satu huruf saja sebelum mas. Seperti nemas, mimas, dan teman-temannya. Seperti itu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir dan ini penting banget minasang, yaitu list kata hormat khusus. Oke? Karena udah namanya khusus, berarti dia udah paling sopan minasang. Jadi, kalian wajib banget nanti menggunakan kata hormat khusus apabila kalian menggunakan kata-kata yang ada dalam list berikut ini ya, minasang. Oke, yang pertama, ikimas, kimas, imas. Pergi, datang, ada. Itu jadi satu dia, minasang. Hormat khususnya adalah irasshaimasu. Kayak gitu, minasang. Irasshaimasu, pergi, datang, ada. Sama, karena pada akhirnya, ketiga kata kerja ini menyatakan si orang ini berada pada tempat tersebut nanti. Kayak gitu ya, minasang. Lanjut ke list yang kedua. Makan dan minum sama-sama menyantap makanan dan minuman ya. Mengangkat makanan dan minuman. Bentuk hormat khususnya adalah mesi agarimasu. Kayak gitu minasang. Tolong diingat baik-baik ya. Kemudian imas berkata itu akan menjadi oshaimasu. Lalu simas melakukan, dia akan menjadi nasaimasu. Ini juga berlaku untuk kata benda plus simas. Benkyo shimasu, benkyo nasaimasu. Suppotsu o shimasu, suppotsu o nasaimasu. Berlaku ya minasang, ini untuk simas grup 3. Oke, lanjut list berikutnya mimas melihat spesial, dia akan menjadi gorang ni narimasu. Oke, kemudian shiteimasu yang menyatakan artian tahu atau kenal, dia akan menjadi gozongji desu. Oke, gozongji desu, tolong diingat baik-baik ya. Kemudian yang terakhir, kuremas. Nah, ini udah kita bahas materi bab 41. Dia akan menjadi kudasaimasu. Seperti itu. Kuremas dan kudasaimasu kan pihak luar ngasih ke kita. Karena atasan ngasih ke kita, kita pakai kudasaimasu. Biar lebih respect, lebih sopan, hormat ya minasang sama atasan. Seperti itu. Oke, tolong dicatat list-listnya, dihafalin. Kenapa? Karena kalau udah kalian menggunakan kata-kata ini dan kalian harus menggunakan bahasa respect, hormat, kalian harus pakai bentuk hormat khususnya. Karena ini udah paling sopan di antara pola-pola sebelumnya ya, minasang. Seperti itu.
Nah, di sini yang saya warnai hijau pada huruf I-nya ya, minasang, itu spesial nanti minasang seperti irashaimasu, oshaimasu, nasaimasu, dan kudasaimasu. Itu spesial banget minasang ketika dia mengalami konjugasi atau perubahan kata kerja ya minasang, perubahan bentuk seperti ke bentuk nai, bentuk ta, bentuk te, dan sebagainya. Huruf I-nya harus berubah dulu menjadi huruf ri. Sama kayak I des harus menjadi yoi dulu. Ini juga sama. I-nya harus menjadi ri, kayak gitu minasang. Oke. Sebagai contoh ya minasang, saya pakai nasaimasu di sini. Kalau dirubah ke bentuk kamus, kan harusnya sesuai pola ya minasang. Nasau, I menjadi U kan ya. Aimas, au, nasaimas, nasau. Tapi ini nggak bisa minasang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia dirubah ke bentuk apapun, harus dirubah ke ri dulu. Sehingga ri kalau dirubah ke bentuk kamus, ke vokal U kan menjadi ru minasang. Makanya nasaimasu bentuk kamusnya menjadi nasaru, bukan nasau nanti. Alasannya seperti yang tadi saya bilang. Kayak gitu ya minasang. Tolong diingat baik-baik. Ada 4 yang spesial di sini. Kudasaru, osyaru, nasaru, irasyaru. Kalau bentuk T-nya sama, I dan ri kan sama. Ichiri ette, ichiri etta. Bentuk nai dan kamusnya yang beda nanti minasang. Seperti itu. Intinya tolong diingat baik-baik, dicatat poin-poinnya ya minasang. Sekarang kita lanjut ke contoh-contohnya. Kalau kalian udah hafal ini gampang sih, tinggal mengikuti pola-pola yang udah kita pelajari dari bab 1 ya minasang. Oke, langsung saja kita ke contoh-contohnya ya minasang. Contoh yang pertama, sensei wa sake o nomimashita. Yang artinya sensei telah minum sake, kayak gitu minasang. Nah, sebenarnya ini materi gampang banget ya minasang, materi bab 6, sake o nomimasu, kan gitu intinya. Nah, di sini karena sensei yang minum, harusnya kan kita hormati kan, karena dia guru kita kan ya minasang. Jadi nomimasnya kita ganti ke bentuk hormat. Karena nomimas ada bentuk hormat khusus, pakailah hormat khususnya, yaitu mesi agarimashita. Kayak gitu ya minasang. Artinya tetap sama-sama minum sake nanti minasang. Nah, biar lebih sopan lagi, di depan kata sake bisa kita tambahin prefix o. Sensei wa osake o mesi agarimashita. Kayak gitu ya minasang. Kalau sama temen, nggak usah pakai o. Tomodachi wa sake o nonda. Kalau sama sensei atau atasan kita, bisa tambahin prefix o, biar lebih sopan ya minasang. Lanjut ke contoh yang kedua. Sacho wa ano kata o shitte imasu ka? Nah, shitte dari kata shirimasu, tahu atau kenal. Ano kata lebih sopan daripada ano hito, orang itu ya minasang. Jadi bisa diartikan, apakah Sacho kenal orang itu? Nah, biar lebih sopan, shitte imasu kan ada hormat khususnya tadi. Pakailah hormat khususnya, sehingga menjadi gozonji desu ka? Nah, kayak gitu. Ini kanjinya dibaca zong nanti. Zongji ya minasang. Gozongji desu ka? Kayak gitu minasang. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, gozongji desu kan dia pakai desu, berarti bukan kata kerja dong. Kok pakai partikel o? Nah, jawabannya ada di grammar N2 nanti minasang. Jadi go plus des itu bentuk sopan dari teimas nanti. Si teimas kan ya polanya. Go sama das di sini itu bentuk teimas sama dengan minasang. Itu di N2 dipelajari nanti ya minasang. Intinya gozongji des ini tetap dia masuk kata kerja nanti. Oke? Itu pola teimas nanti minasang. Seperti itu. Untuk terjemahannya sama-sama, apakah Sacho kenal orang itu? Tahu orang itu. Kayak gitu ya minasang. Lanjut ke contoh berikutnya. Shusho wa nanto oshaimashita ka? Nah, oshaimasu itu dari kata imas. Nanto imashita ka? Sebenarnya kayak gitu minasang. Yang artinya, Perdana Menteri berkata apa? Nah, kayak gitu. Shusho itu menteri ya minasang. Oshaimasu dari kata imas, berkata. Lanjut ke contoh yang kedua. Kono jisho wa sensei ga kudasaimashita. Dari kata sensei ga kuremasu. Biar lebih sopan pakai kudasaimasu, kayak gitu minasang. Yang artinya kamus ini sensei yang kasih, sensei yang berikan, kayak gitu. Contoh satu itu materi bab 21 ya pada buku Minano Nihongo. Contoh yang kedua pada materi bab 24 buku Minano Nihongo. Seperti itu ya minasang, pasti bisa minasang. Hindari berpikir ini susah, ini ribet.
gampang minasang. Intinya kalau kalian udah hafal materi-materi buku Mina 1 dan Mina 2 yang sebelum-sebelumnya, ini gampang minasang. Kalian tinggal hafalin perubahannya dan pola-polanya. Pasti bisa. Semangat ya minasang, pasti bisa. Intinya sering-sering latihan, sering ucapin, sering dengar. Kayak gitu ya minasang. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini. Terakhir saya kasih latihan ya minasang, saya kasih kalimat biasa. Silakan kalian rubah ke bentuk hormat ya minasang, sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya minasang, biar kita bisa koleksi bersama hasilnya. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.